Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi dari kelas 4C. Nah, di sini saya ingin membacakan sebuah tugas yang disuruh membaca ke bab 2, yaitu semantik HTML dan accessibility. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke yang capaian pembelajaran, yaitu di sini ada the DOM atau Document Object Model. Kita hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di teks editor adalah benda yang sama dengan apa yang manipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi industri arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen object model atau DOM. Nah, DOM ini menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen, di mana HTML adalah akar atau root, yang kemudian berbincang menjadi head atau body. Lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, menghapus elemen apapun di halaman web, karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Nah, ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti div atau p dan teks node, isi tulisan di dalam elemen. Elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan keberatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS, selector, dan melakukan DOM, traversing, dan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek atau kontainer utama turun ke elemen cucu, yaitu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM berantakan atau terlalu banyak atau deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antara node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu keutamaan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API (Application Programming Interface) untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan luas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti inner HTML, text content, atau metode seperti append child dan advanced listener adalah jabatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Namun, manipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal, sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM tracing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman atau reflow yang dengan mencetak ulang pixel-pixelnya. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM. Coba tanya Pak, nge-record nggak Pak? Oh, ya. Penting juga memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source browser seringkali berada dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM mempresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan
inspect element di developer tools. Alat ini memperhatikan DOM live dan yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikkan oleh script pihak ketiga. Nah, yang terakhir itu DOM adalah struktur yang platform agnostic. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya mesin pencari seperti Google Bot juga membangun versi DOM mereka sendiri, atau sering disebut headless browser, untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksi. Bahkan teknologi modern kemungkinan kita merender DOM di sisi server atau server side rendering sebelum dikirim ke pengguna. Nah, yang kedua tuh kita masuk ke semantic elements, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Nah, di masa lalu yang kelam, pengembangan web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag, yaitu div, yang ada di habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div shop. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun diisi dalamnya kepada browser maupun pengembangan lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div berangsang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, tapi juga membingungkan mesin pencari dengan yang mencoba memahami struktur kontenmu. Google Bot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa tabel. Kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Nah, kehadiran semantic HTML ini di standar HTMLS datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer, menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membuka menu navigasi dengan tab nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, misalnya, hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman. Ini seperti memilih label yang atas pada bagian rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, ini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel, yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisinya berdiri sendiri seperti postingan blog, komentar forum, dan kartu produk atau e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan utuh, sebaiknya section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar. Nah, manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX dengan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS, maka aneh sepertinya box, strip tab, strip left, strip 2. Kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun ini kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung langsung melompat ke bagian from di dalam main atau tautan kontak di footer. Dengan ilusi dengan cepat, semantik bertindak sebagai dokumentasi yang bertulis langsung dalam kode. Self documents kode mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika
kita membangun ulang semuanya dari nol menggunakan div. Contoh paling nyata adalah elemen button vs div one lead. Elemen button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard atau bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Kesimpulannya adalah menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak akan menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan dibanting dalam perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Yang ketiga itu ada advanced forms dan validation atau gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan di masa lalu. Input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa menggunakan mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti input type email, input type char, input type date, dan input type number. Pengguna type yang spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard dengan sesuai di perangkat mobile. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bahwa yang sangat kuat seperti required, pattern atau regex, min-max, dan step. Dengan atribut ini kita bisa memblokir penerimaan formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya menambahkan atribut required pada kolom mana yang membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada fitur ini mengganggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah constraint validation atau API JavaScript berperan. Kemungkinan kita untuk menangani logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity, value missing, atau validity type mismatch. Lalu tampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Nah, penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien atau browser, ia tidak boleh anggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau kertas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, manipulasi HTML lewat in-page element untuk mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browsing, bypassing UI. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never to screen data. Validasi di HTML dan JavaScript hanyalah fitur keamanan untuk UX yang baik. Aspek lain yang sering dilupakan dalam perbuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serang brute force. Teknik tradisional seperti gacha yang menyuruh user menembak gambar lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tapi diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu berisi, server akan otomatis mengolah data tersebut.
Nah, yang terakhir, desain formulir. Yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama pengguna elemen atau label yang terhubung secara eksplisit dengan inputnya menggunakan atribut for dan id. Ketika pada text tab label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait. Sebuah filter kecil yang sangat membantu pengguna dalam gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Yang keempat ada web accessibility. Itu jalan tol untuk semua orang. Web accessibility sangat sering disingkat menjadi A11Y karena A11 huruf antara A dan Y sering kali disalahartikan hanya karena filter yang menyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the cult effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tetapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua yang dengan kereta bayi, atau orang yang menggunakan penglihatan atau low vision. Memindai scan halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antara bab dengan mudah atau skipping konten. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya memperbesar ukuran dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Nah, selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya yang hanya dengan tombol tab, shift tab, enter, dan space. Bukan fokus harus logis, gerak dari sisi kanan ke atas ke bawah, mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser atau outline none demi alasan estetika, dengan memberikan pengganti membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ketika elemen HTML berstandar tidak cukup untuk membuat konten UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan Y-Area, Web Accessibility Interactive Accessibility Rich Internet Application. RIA adalah kesimpulan atribut khusus seperti RIA Label, RIA Expanded, RIA Hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu, contohnya tombol icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks, sehingga screen reader hanya akan membaca sebagai button yang menambahkan area label. Main menu kita memberikan konteks yang hilang disebut tersebut. Namun aturan emas pengguna area adalah no area is better than bad area. Nah, kita juga harus memperhatikan teks alternatif, yaitu alt text. Ada gambar yang sering kali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Nah, mereka tidak melihatnya jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan background. Atribut alt harus dikosongkan, yaitu alt sama dengan tanda petik 2 agar screen reader melewati dan tidak membacakan image 001 jpg yang mengganggu. Sebaliknya, jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, khususnya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt text yang baik dan latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari konten visual yang kita sajikan. Yang kedua itu ada SEO atau metadata, kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir, kadang ini konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak ada ditemukan oleh orang lain. Lalu SEO, Search Engine Optimization, bukanlah
sihir hitam atau sekedar menabur kata suci, melainkan tentang membantu robot mesin mencari crawlers, spiders, memahami konteks yang dan relevasimu, halamanmu, metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di sosial media juga diatur oleh standar metadata yang diinput Open Web Protocol atau OWP. Pernahkah kamu membagikan link WhatsApp atau Twitter yang terlihat kartu pertinjau yang cantik lengkap dengan gambar judul tebal dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari teks seperti Meta Property, UG Image, Meta Property, dan UG Title. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan structured data atau skema RG, biasanya dalam format JSON, LD, JavaScript, Object, atau Notation for linked data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Padahal yang membiarkan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman adalah rating produk, kita memfokusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4,5 dan stoknya tersedia. Hasilnya Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian seperti bintang, rating, harga, dan resep makanan yang harus langsung muncul tanpa user melakukan membuka websitenya. Lalu kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus digunakan seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL, link rel, connection juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingan. Nah, jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui core web vitals. Metadata seperti meta name, viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile atau mobile figurines. Yang ini menjadi faktor ranking utama, yaitu mobile fetch indexing. Saat pengonsumsinya, halaman yang lambat bergeser-geser saat dimuat. Kesimpulannya, SEO adalah metadata, adalah jabatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dan teknologi terkini, tapi jika mesin seperti buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser. Lanjut yang ke 6, integrasi keislaman, keinklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menuliskan kode bukanlah sekedar intrusi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip taqwa sajidah, perkataan yang benar atau lurus, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 30 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembangan web mengamalkan ini melalui sinantik HTML. Menggunakan elemen yang dapat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag, button, itu tombol, bukan div yang dimodifikasi dengan bentuk kejujuran struktural. Jika menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari ADL atau keadilan, membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak simetrik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Nah, upaya menerapkan validasi formulir pendengaran error yang baik sejalan dengan kaidah fakih Zalatul Dahar
menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan atau duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formula yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi untuk kehilangan harta, salah transaksi. Dengan perancang antarmuka yang memvalidasi input dengan santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan kita dengan menyingkirkan duri digital yang isinya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Nah, yang terakhir itu ada konsep DOM, dokumen objek model yang struktur dari mengajarkan kita tentang nizam atau keteraturan dan ukhuwah atau persaudaraan antara elemen. Berdasarkan metafora Franklin relationship, kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid atau bangunan Marsius. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya tuntunan teknis melainkan juga penuntutan hak-hak sesama manusia. Lanjut dari kesimpulan struktur adalah fondasi. Tapi ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin kuncinya. Yang pertama itu ada DOM, bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Yang kedua, semantik adalah navigasi jangka panjang. Menggunakan perintah div untuk segalanya, melakukan terlihat tepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik nav, artikel, button adalah navigasi untuk SEO aksesibilitas. Validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint validation API dan tab input modern, misalnya email dan tel, memberikan keamanan lapis pertama dan pengamanan pengguna yang superior di perangkat mobil tanpa biaya performa. Yang keempat ada accessibility. Accessibility adalah universal. Kita memahami bahwa accessibility bukan filter tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Code, efek, HTML, valid, dan semantik adalah 80 dari pekerjaan aksesibilitas. Metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat menggunakan di layar, metadata atau open web dan skema WebG bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di sosial media. Dan seluruh data atau HTML yang kini sudah kokoh, bermakna, dan inklusif, kita siap untuk memberikannya kulit dan keindahan pada kerangka ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya baca dan menyelesaikan tugas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.